Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bumi ya di channel Belajar IPA Asik. Jadikan IPA lebih mudah dan menarik. Pada video ini masih melanjutkan bagian kemagnetan, yaitu pada bagian yang kedua. Tentang kemagnetan bumi dan gaya Lorentz. Bagian 2 ini kita akan membahas tentang teori kemagnetan bumi, medan magnet, dan gaya Lorentz. Teori kemagnetan bumi. Perhatikan, ini adalah gambar bumi. Bumi memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Dikatakan sebagai kutub utara geografis atau kutub utara dan kutub selatan bumi yang sebenarnya. Kutub geografis. Nah, kemudian ini bisa diselidiki atau diketahui menggunakan kompas, karena jarum kompas akan selalu menunjukkan arah utara dan selatan. Kenapa bisa jarum kompas ini menunjuk arah utara dan selatan? Sebagaimana kita ketahui bahwa jarum kompas ini adalah sebuah magnet, di mana magnet akan memiliki gaya tarik dan juga gaya tolak dengan kutub magnet yang lain. Nah, bumi ini sebenarnya merupakan magnet raksasa yang juga memiliki kutub utara dan kutub selatan. Inilah penyebabnya sehingga jarum kompas bisa menunjukkan arah. Nah, di manakah kutub utara dan kutub selatan magnet bumi? Letaknya seperti ini. Jadi, kutub selatan magnet bumi itu letaknya di dekat kutub utara bumi. Ibaratnya panah ini ya, letaknya di dekat kutub utara bumi yang sebenarnya. Sedangkan kutub utara magnet bumi letaknya adalah di dekat kutub selatan bumi. Nah, letaknya ini kan tidak berimpit tapi membentuk sudut tertentu. Di sini ada simbol D, artinya adalah sudut deklinasi. Kita lanjutkan dulu tentang sudut-sudut tersebut. Nah, sudut deklinasi dan inklinasi. Apabila kamu menggunakan jarum kompas, maka akan membentuk sudut antara jarum kompas dengan kutub utara atau kutub selatan bumi. Inilah yang dinamakan sudut deklinasi. Jadi, sudut deklinasi adalah sudut antara jarum kompas dengan kutub utara ataupun kutub selatan bumi. Nah, sudut deklinasi bisa positif jika kutub utara magnet menyimpang ke timur seperti ini. Ini dikatakan sebagai sudut deklinasi yang positif. Nah, sedangkan sudut deklinasi negatif jika kutub utara magnet menyimpangnya ke barat. Seperti ini. Kemudian apa itu sudut inklinasi? Inklinasi merupakan sudut antara jarum kompas dengan garis horizontal permukaan bumi. Nah, jadi kalau kamu menggunakan kompas, itu jarum kompas itu nggak akan benar-benar mendatar, tapi salah satu ujungnya itu bisa agak naik atau agak turun. Nah, sehingga membentuk sudut dengan garis horizontal. Nah, dikatakan sudut inklinasi itu positif jika kutub utara menyimpang ke bawah. Cenderung turun kutub utaranya. Nah, disebut inklinasi negatif bila kutub utaranya menyimpang ke atas. Seperti ini. Bisa dipahami perbedaan sudut deklinasi dan inklinasi ya. Kita lanjut pada materi medan magnet. Sebuah magnet itu kan memiliki kekuatan atau gaya tarik. Namun gaya tariknya itu memiliki keterbatasan, istilahnya jauhnya itu ada keterbatasannya atau membentuk suatu ruangan. Nah, maka medan magnet ini adalah ruangan di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Ini sebuah magnet batang yang diberi sebaran pasir besi. Kalau kamu meletakkan jarum di luar sini, jarum itu nggak akan lagi ketarik magnet. Tapi kalau masih di dalam sini, bisa tertarik oleh magnet ini. Ini diuji dengan jarum kompas.
Nah, dalam menggambarkan medan magnet itu dengan garis-garis gaya magnet. Yang menggambarkannya adalah dari kutub utara ke kutub selatan. N ini north ya, kutub utara, S adalah south, kutub selatan. Jadi menggambarkan garis gayanya, arah panahnya ini dari utara ke selatan. Dari utara ke selatan. Nah, tempat yang garis gaya magnetnya rapat menunjukkan medan magnetnya semakin kuat. Kemudian bagaimana sih pola garis gaya magnet pada dua kutub yang berdekatan? Apabila utara dengan utara didekatkan kan akan tolak-menolak. Dalam menggambarkan gaya tolak seperti ini. Jangan lupa arah panahnya keluar kalau dia kutub utara ya. Karena tadi garis gaya adalah dari kutub utara menuju ke kutub selatan. Dari utara menuju selatan. Dari utara menuju selatan. Jadi arah panahnya ini keluar. Kemudian apabila selatan dengan selatan didekatkan, tolak menolak juga ya, tapi perhatikan arahnya. Untuk selatan arahnya masuk, panah masuk, panah masuk. Nah, sekarang bagaimana bila kutubnya beda jenis? Misalnya utara dengan selatan nih kita dekatkan, akan tarik-menarik. Menggambarkan tarik-menarik seperti ini. Tapi ingat arah panahnya jangan kebalik ya, arah panahnya dari utara menuju ke selatan. Ini dari utara menuju ke selatan, dari utara menuju ke selatan. Kita lanjutkan pada materi medan magnet di sekitar kawat berarus listrik. Sebuah kawat yang dialiri arus listrik ini bisa menghasilkan magnet. Ini diselidiki oleh seorang ahli yang bernama Hans Christian Ørsted. Ørsted menemukan bahwa di sekitar kawat berarus ini, bila diberi jarum kompasnya akan bergerak menyimpang, dan menyimpangnya ini teratur. Penyimpangan magnet jarum kompas ini akan makin besar jika kuat arus listriknya juga diperbesar. Kemudian bagaimana arahnya? Arah penyimpangan jarum kompas akan bergantung pada arah arus listrik. Ketika arah arusnya dari bawah ke atas, maka arah medan magnetnya seperti ini. Berlawanan arah dengan jarum jam. Tapi ketika nanti arah arusnya dibalik menghadap ke bawah, arah perputaran magnetnya, arah medan magnetnya juga akan kebalik menjadi searah jarum jam. Nah, kesimpulan Ørsted, adanya arus listrik dapat menghasilkan medan magnet. Kita lanjutkan pada materi gaya Lorentz. Tadi diselidiki oleh Ørsted bahwa kawat berarus listrik dapat menimbulkan medan magnet. Lalu, apa yang terjadi jika kawat berarus listrik tadi berada dalam medan magnet tetap yang lain, magnet yang lain? Nah, ini diselidiki oleh Hendrik Anton Lorentz. Jadi seperti ini, ada kawat berarus yang diletakkan pada medan magnet tetap yang lain. Ini ada utara dan selatan. Kok orang air sih? Gaya Lorentz. Dikatakan oleh Ørsted bahwa kawat berarus dapat menimbulkan medan magnet. Nah, kemudian ada seorang ahli lainnya yaitu Hendrik Anton Lorentz. Ini menyelidiki apa yang terjadi jika kawat berarus listrik berada dalam medan magnet tetap. Seperti ini. Jadi, ada kawat berarus, lalu diletakkan dalam medan magnet. Ini ada kutub utara dan kutub selatan magnet ya. Di sini kan sudah ada garis gaya magnet. Nah, lalu bagaimana dengan kawat ini? Ternyata akan ada interaksi antara kawat berarus ini dengan magnet tetap ini, sehingga akan menghasilkan gaya. Nah, Lorentz menyimpulkan bahwa besarnya gaya yang ditimbulkan akan berbanding lurus dengan kuatnya arus, kuat medan magnet, panjang kawat, dan sudut yang dibentuk oleh arah arus listrik dengan arah medan magnet.
Gaya itu kemudian dinamakan gaya Lorentz. Jadi magnetnya ini akan bergerak-gerak ya. Gaya Lorentz disimbolkan dengan F sama dengan B kali I kali L, di mana B adalah kuat medan magnet dalam Tesla. Jadi satuan kuat medan magnet itu Tesla, simbolnya T besar. Lalu kuat arus listrik I adalah kuat arus listrik dalam ampere, L adalah panjang kawat dalam meter, F adalah gaya Lorentz dalam Newton. Bagaimana menentukan arah gaya Lorentz? Kita ingat bahwa gaya merupakan besaran vektor, sehingga gaya Lorentz akan memiliki arah. Arah gaya Lorentz akan tergantung pada arah arus listrik dan juga arah medan magnet. Untuk menentukan arah gaya Lorentz bisa digunakan kaidah atau aturan tangan kanan. Perhatikan nih, ibu jari menunjukkan arah arus listrik atau I, telunjuk menunjukkan arah medan magnet atau B, dan jari tengah dalam posisi seperti ini itu menunjukkan arah gaya Lorentz. Bisa juga kalian menggunakan tangan kanan yang membuka, di mana ibu jari akan menunjukkan arah kuat arus listrik, keempat jari menunjukkan arah medan magnet, dan arah telapak tangan yang membuka ini menunjukkan arah gaya Lorentz. Pemanfaatan gaya Lorentz. Nah, gaya Lorentz ini dimanfaatkan dalam beberapa alat yang menggunakan energi listrik mengubahnya menjadi energi gerak. Nah, contoh yang pertama adalah motor listrik. Banyak sekali peralatan yang memiliki motor listrik seperti kipas angin, blender, mixer, mobil mainan, dan lain-lain. Pokoknya yang mengubah dari energi listrik menjadi energi gerak. Lalu yang kedua adalah alat ukur listrik seperti multimeter, ampermeter, voltmeter. Ini juga ada memanfaatkan gaya Lorentz. Ini daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih, kita sudah belajar kemagnetan bagian kedua. Nah, kita lanjut lagi pada kemagnetan bagian 3 pada pertemuan yang akan datang. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.